Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bu Nafi akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Bu Nafiatun Hofiah, guru produktif akuntansi. Insya Allah akan mengajar mapel etika profesi untuk 2 semester ke depan. Oke, sebelum kita memulai PJJ hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian yang sudah melihat video ini. Oke, hari ini Bu Nafi akan membahas materi tentang entitas industri jasa keuangan. Entitas di sini adalah suatu unit usaha atau di sini usaha industri jasa keuangan. Oke. Yang pertama adalah pengertian industri. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih. Oke. Artinya kalian sudah paham ya semua contohnya di sini ada usaha perakitan. Ada juga usaha reparasi. Ini yang dikatakan dengan industri. Ya, jadi mengolah bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih. Artinya kalau barang itu diminati oleh konsumen, itu bisa dikatakan sebagai industri. Macam-macam industri. Yang pertama ada industri primer, yaitu industri yang menjalankan usahanya dengan ciri khas barang-barang produksinya bukan hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi kalau industri primer ini barang-barang produksinya tidak ada pengolahan. Ya, contohnya adalah hasil perkebunan, hasil peternakan, perikanan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian ada industri sekunder, yaitu industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Nah, ini adalah mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Ini disebut dengan industri sekunder. Contohnya itu adalah industri benang atau kain. Ada juga industri komponen elektronik. Ya, jadi komponen elektronik itu kan macam-macam. Misalnya ada LCD-nya baru, misalnya industri hanya khusus membuat LCD misalnya. Lalu kalau untuk industri benang, dia artinya belum menjadi pakaian, makanya di sini disebut dengan industri sekunder. Lalu ada industri tersier, yaitu industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Misalnya adalah jasa transportasi, ada juga jasa salon, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menjual jasa tidak berwujud barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Artinya di sini bahwa perusahaan jasa itu hanya dapat dirasakan manfaatnya saja. Tidak ada produknya yang berwujud. Kemudian industri itu dikatakan jasa apabila dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Proses produksi industri jasa dapat menggunakan atau sama sekali tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Artinya bisa juga menggunakan produk fisik atau tidak menggunakan produk fisik. Misalnya usaha jasa salon. Kalau salon biasanya ada produk fisiknya. Entah itu sampo, krim bat, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Yang namanya kita membeli sepeda motor, biasanya kita mempunyai hak milik. Oh ya, motor itu punya saya. Itu kalau perusahaannya dagang. Tetapi jika perusahaan itu jasa, artinya kita tidak mempunyai hak kepemilikan. Kalau kita ke salon, ya udah yang kita dapatkan hanyalah rasa kepuasannya. Yang ketiga, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Ya, kalau perusahaan dagang, kita beli online bisa. Kita hanya pencet di handphone, barang datang bisa. Tetapi kalau jasa, apakah bisa misalnya kita mau ke salon, terus kita hanya lewat online? Nah, nggak bisa. Artinya memang harus ada interaksi, harus ada pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Yang keempat, produk yang ditawarkan benda tidak berwujud. Artinya bahwa jasa itu tidak berwujud dalam bentuk produk, hanya dalam bentuk pelayanan yang bisa kita rasakan. Yang kelima, perusahaan dan konsumen kesulitan untuk mengukur tingkat harga jasa. Ya, karena jasa itu bukan perusahaan dagang yang kita bisa mengetahui modalnya, makanya perusahaan atau konsumen itu kesulitan untuk mengukur harga jasanya. Karena kalau jasa di sini hanya kepuasan konsumen yang didapat. Makanya terkadang kamu coba kalau manggil tukang urut ke rumah, apakah tukang urut itu biasanya akan memberi nih harganya segini gitu? Pasti tidak. Tapi tergantung kepada kepuasan konsumen. Kemudian, produk yang ditawarkan tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan. Ya, sekali lagi karena jasa ini bukan produk barang, artinya tidak berwujud, makanya tidak bisa disimpan dalam bentuk persediaan. Oke. Berikutnya karakteristik jasa. Yang pertama tidak berwujud, yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan, tidak bisa dicicipi atau disentuh. Itu namanya jasa. Kedua, heterogenitas, yaitu jasa merupakan tindakan untuk orang lain. Artinya di sini adalah jasa ini adalah sebuah pelayanan. Dari pelayanan ini yang dihasilkan adalah konsumen merasa puas atau tidaknya. Yang kemudian ketiga, tidak dapat dipisahkan. Jasa kebanyakan dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang sama oleh konsumen. Ya, artinya jasa itu tidak bisa seperti kita membeli barang yang tadi Bu Nafi ceritakan ya. Artinya jasa ini harus diberikan pelayanan dalam waktu yang sama, dalam hari yang sama, pada saat yang sama. Kemudian tidak tahan lama. Betul bahwa jasa itu kan tidak bisa disimpan, tidak bisa dijual lagi, apalagi dikembalikan ke penjual jasa. Makanya jasa itu tidak bisa bertahan lama. Hanya manfaat saja yang kita peroleh ketika kita menggunakan jasa orang tersebut atau perusahaan tersebut. Terima kasih sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan kalian komentar di Google Classroom di bawah ini. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.